Wah, gak kerasa ya. Kita sudah belajar banyak banget cerita tentang sebelum Tuhan Yesus lahir ke dunia ini dari Museum Kelahiran Tuhan Yesus. Iya, aku bersyukur banget untuk tahu ternyata rencana Allah Bapa kita yang di surga begitu luar biasa ya buat kita semua untuk menyelamatkan kita. Walaupun manusia pertama jatuh ke dalam dosa dan manusia setelah itu pun tetap hidup di dalam dosa, tetapi isi hatinya Allah adalah untuk selalu menyelamatkan manusia. Betul. Walau sempat ada masa di mana 400 tahun Allah diam dan yang kita kenal dengan masa sunyi atau silent years, tapi itu semua berhenti ketika akhirnya kabar keselamatan itu datang kepada kita. Keren sekali ya. Saat itu semua umat manusia nantikan juru selamat yang kedatangannya sudah dijanjikan dan dinubuatkan. Akhirnya kabar keselamatan itu datang ketika malaikat Gabriel datang membawa pesan kepada Maria dan juga kepada Yusuf. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Apa arti dari salam itu ya? Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, bahwa sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Oh iya, selain itu dari museum ini aku juga jadi baru tahu loh kalau ternyata ada alasan kenapa Tuhan Yesus harus lahir di kota Bethlehem. Bener banget. Aku juga baru tahu, dan lebih kerennya lagi nih, Allah bisa memakai segala cara supaya semua nubuatannya itu terjadi. Kamu ingat gak? Tiba-tiba untuk pertama kalinya nih, Kaisar Agustus membuat pengumuman. Pengumuman, mulai hari ini, untuk pertama kalinya, semua orang di seluruh dunia wajib untuk mendaftarkan diri mereka masing-masing di kota asal mereka, tanpa terkecuali. Sekali lagi saya ulangi, pengumuman, mulai hari ini, untuk pertama kalinya, semua orang di seluruh dunia wajib untuk mendaftarkan diri mereka masing-masing di kota asal mereka, tanpa terkecuali. Siapapun yang sedang tidak berada di kota asalnya, mereka harus pulang ke kota asal mereka untuk mendaftar. Prajurit, sebarkan pengumuman ini ke seluruh penjuru bumi. Baik, Kaisar. Pengumuman ini akan saya teruskan. Lalu setelah itu Maria dan Yusuf akhirnya harus kembali ke Bethlehem, ke tempat asal keluarga mereka. Ya, mereka kan keturunan Daud, sehingga mereka harus kembali ke Bethlehem. Gak cuma itu aja, aku ingat kenapa harus di Bethlehem. Selain karena sudah dinubuatkan, tetapi Bethlehem sendiri juga ada artinya loh. Jadi memang ada maksudnya kenapa Tuhan Yesus harus lahir di Bethlehem. Tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menjadi roti hidup, memberikan tubuhnya dan darahnya. Itu sebabnya ia lahir di tempat yang artinya rumah roti. Wah, betul. Yang gak kalah kerennya nih ya, yang cerita tentang penginapan dong. Saat Yusuf dan Maria mencari penginapan,
Kita juga sudah belajar, ternyata Tuhan Yesus itu datang kepada kepunyaannya loh. Penginapan yang didatangi oleh Maria dan Yusuf yang dalam Alkitab bahasa Inggris disebut sebagai The Inn ternyata mengacu kepada arti satu tempat yang sudah pernah disebutkan sebelumnya di dalam Alkitab. Kalau kita mau lihat lagi nih, ternyata pernah disebutinnya di Yeremia 41 ayat 17. Di situ disebutkan kalau The Inn yang dimaksud adalah penginapan milik Kimham. Nah, Kimham itu siapa? Ternyata dia itu anak Barsilai yang diajak oleh Daud untuk tinggal bersamanya karena Daud ingin membalas budi kepada Barsilai yang sudah menjaga dan merawat Daud. Itu sebabnya kenapa Kimham bisa mempunyai penginapan di Bethlehem, padahal dia bukan orang Israel. Dan penginapannya adalah hasil pemberian dari Daud yang sebenarnya adalah nenek moyangnya Tuhan Yesus. Benar sekali, Tuhan Yesus datang kepada kepunyaannya. Tetapi memang saat itu ia ditolak, supaya hari ini kita anak-anak kesayangannya udah gak akan terima penolakan lagi. Dan bisa punya tempat bukan hanya di surga, tetapi di bumi juga loh. Wah, anak-anak Karis Kids memang hebat dan pintar-pintar ya. Kalian hafal semuanya ceritanya sejauh ini. Untuk adik-adik Karis Kids lainnya, kalau kalian ingin lihat ceritanya lebih lengkap, kalian bisa menontonnya di YouTube channel Karis Kids. Dari ibadat tanggal 5 Desember, 12 Desember, dan 19 Desember. Nah, sekarang cerita hari ini adalah tentang hari yang sudah sangat dinanti-nantikan. Mau dilanjutin gak ceritanya? Mau. Gola juga mau? Gola pasti mau. Iya. Oke, baik. Kalian semua pasang telinga baik-baik ya. Adik-adik di rumah juga siap-siap untuk terima berkat yang besar sekali di malam Natal ini. Nah, betul Gola. Cerita kita hari ini dimulai dari kandang domba ini. Setelah Yusuf dan Maria ditolak di banyak tempat, akhirnya Yusuf dan Maria mengambil tempat terakhir yang ada. Your baby boy would one day walk on water. Mary, did you
that your baby boy is the Lord of all creation. Mary, did you know that your baby boy would one day rule the nations? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? That sleeping child you're holding is the great I Nah, jadi disitulah tempat kelahiran Tuhan Yesus. Lanjutin lagi dong Pak ceritanya. Oke, kita lanjutin ya. Jadi, di saat yang sama ketika Tuhan Yesus lahir, malaikat Tuhan mendatangi gembala-gembala di padang. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tanda bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Marilah kita ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang Tuhan beritakan kepada kita. Wah, jadi pada saat Tuhan Yesus lahir, kepada para gembala juga diberitakan kabar sukacita ya? Iya ya, ada lagi nggak Pak yang diberitahu tentang kelahiran Tuhan Yesus? Ada, tapi cara yang berbeda. Jadi di tempat lainnya ada 3 orang Majus. Mereka adalah orang-orang yang sangat pintar di saat itu. Bahkan raja-raja yang ada pada masa itu selalu meminta pendapat mereka. Kalau dalam bahasa Inggris, mereka disebutnya The Wise Men. Karena mereka yang mengerti tentang banyak hal dan dapat mengartikan berbagai macam tanda. Mereka melihat ke langit dan melihat bintang yang merupakan sebuah tanda bahwa Sang Juru Selamat yang adalah raja di atas segala raja telah lahir ke dunia. Lihat, bintangnya di sana. Betul, raja segala raja itu telah lahir. Bila kita datang dan menyembah dia, kita ikuti bintangnya. Ayo, kalau gitu, kita ikuti bintang itu. Born unto us this day a Savior, gifted from heaven to a manger. The hope of the world, a light for all mankind. All of the earth rejoice, it's Christmas time. So lift up your voice and sing out this praise. It's Christmas, born is the King, rejoice in the day. It's Christmas, make a joyful sound. It's Christmas, let His praise resound. It's Christmas. Goodwill to all the earth and peace divine.
It's Christmas time. It's Christmas time. So lift up your voice and sing out His praise. It's Christmas, born is the King, rejoice in the day. It's Christmas, make a joyful sound. It's Christmas, let His praise resound. It's Christmas, so lift up your voice and sing out His praise. It's Christmas, born is the King, rejoice in the day. It's Christmas, make a joyful sound. It's Christmas, let His praise resound. It's Christmas. So lift up your voice and sing out His praise. It's Christmas, born is the King, rejoice in the day. It's Christmas, make a joyful sound. It's Christmas, let His praise resound. It's Christmas. It's Christmas. It's Christmas. It's Christmas. It's Gimana? Dia. Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur. Kami datang untuk menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Orang Majus, sini. Saya dengar kalian sedang membicarakan tentang raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu ya? Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Segera sesudah menemui dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Baiklah, biarkan kami melanjutkan perjalanan kami. Lalu ketiga orang Majus pergi melanjutkan perjalanan mereka dan melihat bintang itu berhenti tepat di atas sebuah kandang domba. Mereka pun masuk ke dalam kandang itu dan membawa persembahan yang sudah mereka bawa. Ada emas, kemenyan, dan juga mur. Setelah itu, mereka pun menyembah bayi Yesus yang baru lahir. What hope we hold this starlit night. A king is born in Bethlehem. Our journey long to seek the light that leads to the hallowed manger ground. What fear we felt in the silent age, 400 years can He be found, but broken by your baby's cry. Rejoice to the hallowed manger ground. Emmanuel, Emmanuel, God incarnate, here to dwell. Emmanuel,
Son of God, He born to bleed. A crown of thorns would pierce His brow, and we beheld this offering, exalted now the King of Kings. Praise God for the hallowed manger ground. Inilah kabar baik yang telah datang bagi kita semua. Kelahiran Sang Juru Selamat yang sudah dijanjikan Allah untuk menembus semua dosa manusia. Tuhan Yesus, hadiah terbesar yang diberikan Bapa di sorga bagi kita semua. Wah, ternyata hadiah Natal yang sesungguhnya itu bukan mainan atau sesuatu yang kita inginkan, tetapi hadiah Natal yang sebenarnya adalah Tuhan Yesus yang telah diberikan Bapa di sorga buat kita semua. Betul tuh. Coba ya kita ingat-ingat lagi dari cerita yang awal deh. Dari saat manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Tetapi Allah itu terus mengasihi manusia sampai Ia memberikan janji untuk mengirimkan Sang Juru Selamat. Cukup panjang sekali ya masa penantian manusia saat itu. Bahkan mereka harus melewati 400 tahun yang dimana Allah itu tidak berbicara, silent years itu, dan tidak menunjukkan apapun. Tapi semua itu berakhir ketika kabar keselamatan itu datang. Betul. Betapa bersyukurnya kita untuk bisa mengetahui itu sekarang. Tuhan Yesus yang begitu menyayangi kita sudah lahir ke dunia dan keselamatan itu sudah diberikan bagi kita. Kita sudah nggak perlu ngelewatin masa sunyi sampai ratusan tahun dan udah nggak usah menebak atau menantikan nubuatan kedatangan Sang Juru Selamat. Karena bagi kita yang hidup saat ini, Juru Selamat itu sudah lahir. Bahkan lebih dari itu, kita juga sudah ada pada masa di mana Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, sudah menggenapi apa yang menjadi tujuannya datang ke dunia. Tuhan Yesus sudah memberikan tubuhnya dan darahnya. Ia memberikan hidupnya untuk menerima semua penghukuman atas dosa-dosa kita. Supaya hari ini kita semua beroleh keselamatan itu. Keselamatan juga artinya luas sekali loh. Bukan hanya dosa kita diampuni, tapi semua penyakit kita juga sudah dikalahkan. Ia juga menjadi pembenaran buat kita. Supaya hari ini kita bisa menjadi anak-anak Bapa di sorga dan bisa datang kepadanya dan bisa menerima semua berkat yang menjadi hak anak-anak Allah. Semua yang kita perlukan sudah ada di dalam Tuhan Yesus. Jadi kalau dipikir seperti hadiah, seperti satu hadiah yang sangat besar. Dan semua yang kita perlukan ada di situ. Di dalam pribadi Tuhan Yesus.
As little children, we would dream of Christmas morn and all the gifts and toys we knew we'd find. But we never realized a baby born one blessed night gave us the greatest gift of our lives. We were the reason that He gave His life. We were the reason that He suffered and died. To the world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. As the years went by, we'll learn more about you, the giving of ourselves and what that means. On a dark and cloudy day, mankind crying in the rain because of love, because of love. We were the reason that He gave His life. We were the reason that He suffered and died. To the world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. I finally found the reason for living. It's in giving every part of my heart to Him. In all that I do, every word that I say, I'll be giving my all just for Him. For Him. We are the reason that He gave His life. We are the reason that He suffered and died. To the world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. Show us the reason to live. Don't you know the reason that He came? That He came to save us. When He gave His life for us, He suffered and died. To the world that was lost, He gave everything that He had. He gave to show us the reason to live. He's the reason to Jadi inilah hadiah terbesar itu. The greatest gift. Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir ke dunia menyelamatkan kita dengan memberikan tubuhnya dan darahnya. Yuk, sekarang kita sama-sama menerima hadiah terbesar itu. Kita siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Teman-teman Karis Kids di rumah, jangan lupa ya, kita siapkan elemen perjamuan kudus kita dan kita akan menerima hadiah terbesar dari Tuhan Yesus, yaitu keselamatan dan kesembuhan dari tubuh dan darah Tuhan Yesus buat kita semua. Yuk, adik-adik Karis Kids, sama-sama kita angkat
roti. Sama kita berdoa. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam, ditombak di atas kayu salib, yang dihancurkan agar hari ini tubuhku menjadi sembuh, agar hari ini aku menjadi anak yang sehat. Terima kasih Tuhan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, kita angkat darah. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib, yang menebus setiap dosa dan kesalahanku. Hari ini, aku menerima kebenaran dari Tuhan Yesus Kristus. Aku adalah anak-anak yang paling disayang Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saatnya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang memberikan kesembuhan, kesehatan bagi kami. Terima kasih darah-Mu membenarkan kami sehingga kami menjadi anak-anak yang paling disayang oleh Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Wah, puji Tuhan. Natal kali ini aku benar-benar menerima kabar yang begitu baik. Kabar sukacita, yaitu Tuhan Yesus yang adalah hadiah terbesar dan terbaik untuk kita semua. Iya, aku senang sekali. Inilah kesukaan yang sesungguhnya. Joy to the world! Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and heaven and nature sing. Joy to the world. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rock hills and plains, repeat their sounding joy, repeat their sounding joy, repeat, repeat their sounding joy. Joy to the world. Joy to the world. Yeah! Here rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love.